Shalom saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Hari ini Senin 17 April 2023 kita disapa oleh Tuhan lewat firman-Nya yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 5. Mari saudara-saudariku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Saya bacakan untuk kita demikian. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Alai nati nebak nipati hido haholongon sian roha na yas, sian panulupi ni panggora ni roha, nang sian hapor seaon naso marlao. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, entah setuju atau tidak sedikit orang yang anti atau tidak suka dengan nasihat. Bagi sebagian orang, dinasihati itu rasanya seperti dihakimi, sehingga menimbulkan sakit hati. Bagaimana dengan kita? Apakah akan merasa dihakimi atau merasa dipermalukan kalau menerima nasihat? Untuk mengubah respon kita dalam menerima nasihat, supaya tidak merasa dihakimi atau menjadi sakit hati, atau merasa dipermalukan, baiklah kita memahaminya lewat firman Tuhan hari ini yang mengatakan bahwa tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Paulus mendesak Timotius anak rohaninya untuk tinggal di Efesus dengan tujuan supaya Timotius menasihatkan, memberikan nasihat kepada orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain maupun sibuk dengan dongeng-dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Amat jelas disebutkan bahwa nasihat itu tujuannya supaya mereka hidup tertib dan menunjukkan cara hidup dalam keselamatan. Jadi tujuannya bukan untuk menghakimi atau mempermalukan. Nasihat bertujuan untuk menuntun mereka kepada kebenaran. Maka nasihat itu adalah wujud dari kasih yang berasal dari hati yang murni, hati nurani yang baik, dan iman yang tulus. Dari latar belakang konteks nasharian kita ini, Paulus menegaskan bahwa tujuan nasihat kekristenan adalah untuk membebaskan orang dari kesesatan karena percaya kepada ajaran-ajaran palsu tentang kekristenan. Nasihat itu akan melindungi iman yang murni dari ajaran-ajaran yang salah. Maka jelaslah nasihat itu merupakan buah konkret dari kasih. Dengan demikian saudara-saudariku, kita diingatkan dalam dua hal. Yang pertama, menasihati menjadi tugas dan tanggung jawab iman kita sebagai pengikut Kristus. Jangan membiarkan orang lain menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan imannya. Jangan enggan menasihati hanya karena takut dibenci. Lakukanlah itu sebagai pertanggungjawaban kepada Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada sesama kita. Yang kedua, jangan pernah risih mendengar nasihat. Terimalah itu sebagai wujud kasih sesama kita yang tidak menginginkan jiwa kita sesat, tetapi yang menginginkan kita hidup dalam keselamatan. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, mari hidup saling menasihati sebagai bentuk cinta kasih kita supaya orang lain dan diri kita sendiri terselamatkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.